Ratusan buruh di Jombang gelar aksi demo tuntut kenaikan upah dan tolak kenaikan BBM. Hari ini Partai Buruh di seluruh Indonesia di 34 provinsi menggelar aksi yang sama, dipusatkan di gedung DPR RI, wakil rakyat yang katanya mewakili rakyat, tetapi mereka diam dan tidak berstatement dengan kenaikan harga BBM. Betul tidak kawan-kawan? Hari ini seluruh rakyat menyatakan menolak tegas kenaikan BBM. Kesempatan aksi ini kita juga menolak undang-undang Cipta Kerja, karena di dalam undang-undang Cipta Kerja selain persoalan teman-teman buruh, teman-teman petani juga menjadi menderita, karena inti dari undang-undang Omnibus Law adalah penguasaan lahan untuk kepentingan pembangunan proyek-proyek infrastruktur atas nama proyek strategis, atas nama proyek pembangunan nasional. Lahan-lahan petani digusur, tanah yang ada akan ditampung di dalam bank tanah di dalam undang-undang Cipta Kerja. Itu akan dijadikan sebagai komoditi untuk penyediaan lahan bagi kepentingan investasi, bukan untuk kepentingan petani, sehingga kita menolak undang-undang Omnibus Law. Karena bagaimanapun harga-harga pokok transportasi sudah naik, inflasi kita sudah di angka 6%, pertumbuhan ekonomi kita di 5,1. Tentu tidak logis ketika upah tidak naik, tetapi harga-harga naik, akan menurunkan daya beli daripada teman-teman buruh. Kalau kita melihat tren angka kenaikan, persentase kenaikan BBM adalah 30%, maka ketika kita meminta 24, saya kira sangat wajar. BSU, bantalan yang disampaikan pemerintah bukan solusi. Satu, dia hanya mendapatkan 150.000 per bulan, dibayar 4 bulan menjadi 600, hanya sampai dengan Desember. Yang kedua, diskriminatif hanya terhadap pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, berpenghasilan 3,5. Sedangkan dampak kenaikan BBM itu terhadap seluruh pekerja buruh, baik masyarakat menengah maupun ke bawah. Jadi ini adalah persoalan penguasaan kekayaan alam, agraria dari mulai hulu sampai hilir. Kita mau persoalan pangan itu berbasiskan keluarga petani. Yang ketiga, tentunya kita menolak harga BBM, kenaikan harga BBM. Karena ini jelas mempengaruhi harga produksi pertanian di petani. Pupuk mahal, traktor mahal, tanah tidak ada, jaminan harga pun tidak ada jaminan yang jelas. Sehingga ini akan menambah penderitaan dengan kebijakan kenaikan BBM. Ratusan buruh di Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten DPD setempat Selasa 29 September 2022. Mereka menuntut kenaikan upah dan menolak kenaikan bahan bakar minyak. Ketua GSBI Jombang Heru Zandi dalam aksinya itu mengatakan kalau buruh menolak kenaikan harga pertalit menjadi Rp10.000 per liter lantaran sangat memberatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta peningkatan upah di Kabupaten Jombang menjadi Rp3.314.000 pada 2023. Mengingat beban hidup buruh di Jombang juga naik, apalagi selama 2 tahun upah buruh di Jombang tidak pernah naik. Dalam aksi tersebut, buruh membentangkan poster tuntutan. Selain itu, buruh juga melakukan operasi secara bergantian di depan kantor Pemkab Jombang yang berada di Jalan Kiai Wahid Hashim. Perwakilan buruh kemudian ditemui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Priadi. Pertemuan dilakukan di kantor Pemkab. Dari pertemuan itu, Heru Zandi menyampaikan bahwa Kepala Disnaker Jombang mendukung kenaikan upah buruh pada 2023. Namun untuk besarannya masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Kepala Disnaker Kabupaten Jombang Priadi membenarkan hal itu. Pihaknya menyadari terjadinya kenaikan harga BBM memicu meroketnya harga kebutuhan secara hukum, sehingga menyebabkan inflasi. Masa buruh dan mahasiswa bahkan menggelar aksi demonstrasi tolak harga bahan bakar minyak di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat Selasa 27 September 2022. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Nining Elitos mengatakan aksi tersebut rencananya digelar mulai pukul 09.00 WIB. Sementara Koordinator Pusat Aliansi BEM seluruh Indonesia Muhammad Yuza Augusti mengatakan diperkirakan ada 5.000 massa aksi yang ikut demonstrasi. Yuza mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut mengikuti aksi menolak kenaikan harga BBM tersebut. Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak beberapa hal kepada DPR RI, yakni pertama menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengoreksi model pembangunan PSN yang tidak berpihak kepada rakyat. Kedua, menuntut dan mendesak pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan masyarakat, dan aktivis agrarian.
Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria struktural. Keempat, menuntut dan mendesak DPR dan pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mempermudah perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat. Kelima, menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan harga BBM. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemerintah akan mencatat tuntutan yang disampaikan pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Jumat 23 September 2022. Perwakilan pemerintah akan menemui pengunjuk rasa yang menyampaikan sejumlah aspirasi. Menurut Heru, masyarakat sah-sah saja melakukan aksi unjuk rasa karena Indonesia merupakan negara demokrasi. Asalkan aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Heru membantah bahwa kegiatan Presiden Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada hari ini untuk menghindari aksi unjuk rasa. Ia mengatakan bahwa jadwal Presiden di Bogor sudah diatur sejak jauh-jauh hari. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang menentang kenaikan harga BBM bersubsidi hingga saat ini masih berlangsung. Meski masih meluas dan membesar, beruntungnya semua aksi demo tersebut masih berjalan aman dan lancar. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron mengatakan tidak mempersoalkan unjuk rasa yang masih berlangsung, namun dia mengimbau agar aksi dilanjutkan dengan baik. Fadil menegaskan jika dalam menggelar demonstrasi massa melanggar ketentuan hukum, maka polisi akan mengambil penegakan hukum yang terukur. Diguyur hujan, massa buruh demo tolak kenaikan BBM di Gedung Sate. Hujan deras tak mengguyur semangat ribuan buruh yang melakukan demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM di depan Gedung Sate Kota Bandung. Pantauan Detik Jabar Rabu 21 September 2022 siang, setelah massa driver ojek online, giliran massa buruh menyampaikan aspirasinya. Meskipun cuaca tidak mendukung dan hujan turun, para buruh ini tetap semangat menyampaikan aspirasinya di depan kantor Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurut Roy, kenaikan upah tahun 2023 mutlak harus dilakukan. Dirinya menyentil pemerintah karena tidak menaikkan upah meski ada kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM ini menurut Roy berdampak pada sektor lainnya. Roy ingin menaikkan upah ini bisa mencapai 24%. Roy menyebut sudah 2 tahun upah tidak naik. Kita inginnya 24%, jadi kenaikan dengan 24% ini sangat masuk akal karena pertimbangan kita lihat saja Pertalite itu dari Rp7.600 menjadi Rp10.000 dan ini kenaikannya itu 32,42%. Kemudian solar dengan harga sekarang itu kebaikannya 26,2% jelasnya. Jadi artinya ketika kita minta kenaikan 24% itu adalah di angka rata-rata penyesuaian kenaikan BBM dengan harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, sangat wajar kita menyesuaikan dan tuntutannya adalah penyesuaian dampak dari kenaikan harga BBM dengan penyesuaian upah. Ratusan buruh di Jombang gelar aksi demo tuntut kenaikan upah dan tolak kenaikan BBM. Ratusan buruh di Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan kantor pemerintah Kabupaten DPD setempat Selasa 29 September 2022. Mereka menuntut kenaikan upah dan menolak kenaikan bahan bakar minyak. Ketua GSBI Jombang Heru Zandi dalam aksinya itu mengatakan kalau buruh menolak kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 per liter lantaran sangat memberatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga meminta peningkatan upah di Kabupaten Jombang menjadi Rp3.314.000 pada 2023. Mengingat beban hidup buruh di Jombang juga naik, apalagi selama 2 tahun upah buruh di Jombang tidak pernah naik. Dalam aksi tersebut, buruh membentangkan poster tuntutan. Selain itu, buruh juga melakukan operasi secara bergantian di depan kantor Pemkab Jombang yang berada di Jalan Kiai Wahid Hashim. Perwakilan buruh kemudian ditemui oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Priadi. Pertemuan dilakukan di kantor Pemkab. Dari pertemuan itu, Heru Zandi menyampaikan bahwa Kepala Disnaker Jombang mendukung kenaikan upah buruh pada 2023. Namun untuk besarannya masih menunggu koordinasi lebih lanjut. Kepala Disnaker Kabupaten Jombang Priadi membenarkan hal itu. Pihaknya menyadari terjadinya kenaikan harga BBM memicu meroketnya harga kebutuhan secara hukum, sehingga menyebabkan inflasi.